Oke, berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi usaha dan energi. Nah, terkait materi usaha dan energi, ini sebenarnya adalah bukan materi yang baru lagi bagi kalian. Nah, ini karena di SMP kalian sudah pernah mempelajari materi usaha dan energi. Di sini kita akan mengulang kembali. Nah, cuma ya memang pendalaman materinya lebih jauh gitu kan. Nah, tapi dalam situasi pandemi ya kita akan berusaha memahami secara ringkas dan mungkin lah lebih sederhana karena ya, keterbatasan kita ya. Oke, kita bahas tentang usaha ya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu dia ada usaha. Nah, terkait tentang usaha, ini dia secara umum adalah merupakan perkalian antara gaya dengan perpindahan ya. Tapi yang perlu kita pahami ya di sini ya mungkin saya definisikan dulu. Usaha itu perkalian antara perpindahan dengan gaya yang searah perpindahan. Oke, jadi secara umum di sini definisikan bahwa usaha itulah perkalian antara perpindahan dengan gaya yang searah perpindahan. Nah, cuma yang perlu kita pahami di sini ya, secara fisika memang usaha itu agak sedikit berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian dalam tujuan untuk memperoleh nilai ulangan yang bagus, kalian berusaha untuk belajar. Nah, secara fisika itu bukan termasuk usaha karena secara umum definisi dari usaha itu dia adalah ada perpindahan. Kalau tidak ada perpindahan, maka tidak akan menghasilkan usaha. Contoh, kalian mendorong tembok. Temboknya kokoh berdiri tidak berpindah, berarti usahanya nol. Meskipun kalian mendorong tembok sampai berkeringat gitu kan ya, sampai tangannya terluka, sampai berdarah-berdarah itu kalian mendorong tembok ya, karena temboknya nggak berpindah, nggak ada usaha. Kemudian kalian diminta untuk mendorong mobil dalam arah mendatar dan mobilnya berpindah, ya ada usaha. Jadi kalian memberikan gaya, ada perpindahan, maka bisa disebutkan menghasilkan usaha. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan seperti ini, ini ada suatu lintasan gitu kan. Nah, di sini kita memiliki suatu balok. Kemudian, nah ini ditarik dengan gaya. Nah, ini dia ditarik dengan gaya F. Ya, oke, misalkan gayanya ini tidak sejajar atau tidak horizontal, dia ternyata membentuk sudut theta dan akhirnya nanti dia berpindah sampai di sini. Oke. Dan ini adalah perpindahan yang ditempuh. Ya, ini adalah S-nya. Nah, maka secara umum kalau kita lihat bagaimana persamaannya? Ya, tadi udah kita bahas bahwa W, usaha itu W ya, sama dengan F. Nah, karena kita ingin cari ini yang sejajar, maka ini adalah F cos theta. F cos theta dikali S, atau lebih umum bisa kita tuliskan sebagai W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Inilah yang secara umum disebutkan sebagai persamaan untuk usaha. W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Nah, jadi ini apa itu gitu kan keterangannya. Sekarang kita lihat bahwa W adalah sama dengan usaha dalam satuan joule ya, disingkat dengan J gitu dia. Kemudian F adalah gaya yang bekerja dalam satuan Newton dan S adalah perpindahan. Ya, ini perpindahan ini vektor ya, dalam satuan meter.
ini jelas arahnya ke mana. Nah, kalau dari gambar ini kan perpindahannya ke kanan gitu kan. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk antara F dan S. Nah, jadi gitu. Berapa sudutnya? Nah, oke. Selanjutnya kalau kita lihat bagaimana jika tetanya sama dengan 0. Nah, gitu kan. Jika gaya searah dengan perpindahan, maka dalam hal ini ya tetanya sama dengan 0. Maka oke, kita lihat cos 0 derajat sama dengan 1. Gitu dia ya. Jadi kita akan dapatkan W sama dengan F dikali S. Nah, ini khusus jika theta sama dengan 0 atau gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Ini yang di atas nih ya. Oke. Nah, itu dia jika gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita lihat usaha oleh lebih dari sebuah gaya. Ya. Selanjutnya kita lihat usaha akibat beberapa gaya. Oke, kalau dia diakibatkan oleh lebih dari sebuah gaya, maka kita resultankan dulu gaya yang bekerja. Ya, misalkan kayak ini. Oke, kemudian di sini dia ditarik gitu kan dengan gaya kemudian ini adalah F1, kemudian ada ke sini F2. Nah, maka andai kata dia nanti akhirnya sampai di sini tuh, ini adalah perpindahannya. Nah, ini dia berpindah dari ini sampai di sini ya. Ini dia berpindah. Oke, ini dia adalah S-nya. Nah, maka secara umum lebih dari satu gaya ya bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu kan. Maka dalam kasus ini dapat kita rumuskan bahwa W sama dengan, ya kita pakai sigma F dikali S. Nah, ini ya kebetulan yang saya gambar ini dia gayanya itu ya sejajar dengan perpindahan, tapi ada yang searah, ada yang tidak. Maka kalau kasus dari gambar ini sigma F-nya dalam hal ini ya udah kita harus pahami bahwa sigma F gitu dia adalah gaya yang searah perpindahan, itu F1. Nah, kemudian ada yang melawan yaitu minus F2. Nah, nilai inilah nanti yang kita masukkan ke dalam sigma F itu jika usahanya diakibatkan oleh beberapa gaya. Nah, ada juga usaha oleh gaya yang tegak lurus perpindahan ya. Usaha yang tegak lurus, usaha oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan ya. Oke, misalnya ini nah, ini kita miliki balok gitu kan. Nah,
gaya yang bekerja ke atas gitu misalkan. Oke, ini gayanya ke atas. Dah, ini ada F. Tapi perpindahannya adalah ke samping. Nah, dia berpindahnya ke sini. Ya, ini adalah S-nya. Nah, ini dia berpindah ke samping. Maka secara umum, nah ini dia tegak lurus. Inilah yang dimaksud dengan tegak lurus. Ya, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Nah, tegak lurus itu artinya theta sama dengan 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu adalah sama dengan 0. Jadi dalam kasus ini W sama dengan F dikali S dikali cos 90 derajat, yaitu usahanya adalah 0. Oke. Jadi ketika usaha ini diakibatkan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Contoh, nah, seorang yang menjinjing tas atau memegang tas gitu kan, itu gaya yang diberikan arahnya ke atas, tapi dia berpindahnya itu ke depan. Maksudnya ya, ketika menjinjing tas dia bergerak. Gaya yang diberikan ke atas, perpindahan orang itu bersama tasnya ke depan. Maka dalam hal itu ya tidak melakukan usaha terhadap tas. Atau bisa juga ketika seorang wanita nyun banten gitu kan, ya, menyun banten. Nah, oke, itu gaya yang diberikan ke atas. Kemudian wanita itu bergerak ke depan. Nah, saat dia bergerak ke depan, maka otomatis perpindahannya adalah tegak lurus dengan gaya. Perpindahannya ke depan atau horizontal, gaya yang diberikan ke atas. Maka dari itu ya usahanya adalah bernilai 0 karena dia tegak lurus dengan perpindahan. Nah, kita lanjut sekarang. Usaha oleh gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan. Oke, gaya apa atau gaya apa yang bisa melawan arah perpindahan? Nah, ini dia contohnya. Kalau dia geraknya pada arah horizontal, itu adalah gaya gesek. Gaya gesek selalu melawan arah perpindahan. Jika benda itu bergerak ke utara, tentu berpindah ke utara. Maka saat itu gaya geseknya pasti ke selatan. Nah, jadi kayak gitu dia. Nah, itu kemudian usaha oleh gaya gravitasi. Ketika kita mengangkat suatu benda arahnya ke atas, nah ingat, gaya gravitasi itu arahnya ke bawah. Maka arah gaya gravitasinya ke bawah, kita ngangkat benda ke atas, maka usahanya pasti negatif gitu ya. Usaha oleh gaya gravitasi ketika benda itu bergerak ke atas, itu dia bernilai negatif. Nah, jadi seperti itu. Oke, contohnya di sini saya berikan adalah usaha oleh gaya gesek ya. Oke. Nah, ini misalkan ada suatu benda. Nah, di sini dia akan ada gaya gesek. Gaya gesek itu kerjanya di sini ya. Ini gaya gesek. Ini dia adalah gaya geseknya F-nya. Sedangkan dia berpindahnya ke sini. Tentunya kita berpikir, kenapa kok dia pindahnya ke kanan? Nah, ini ya, misalkan dia berpindah sampai di sini. Akhirnya di sini dia nanti. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Tentunya karena dia ditarik gitu. Ditarik oleh gaya tertentu. Nah, di sini dia ada F. Inilah gaya yang menariknya. Dan muncullah gaya gesek di sini ya. Ini perpindahannya ya di sini. Ya. Ini dia perpindahannya. Oke, ini dia perpindahannya.
Oke, ini S. Nah, jadi usaha oleh gaya gesek, kalau kita tinjau dalam hal ini, usaha oleh gaya gesek misalnya disimbolkan sih W ges gitu ya. Usaha gesekan adalah minus F dikali S. Kenapa? Karena arahnya berlawan dengan perpindahan. Perpindahannya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Secara teknis ini sudutnya adalah 180 derajat. Dan cos dari 180 derajat itulah min 1. Nah, jadi usaha oleh gaya gesek itu dia bernilai negatif. Tapi kalau kita tinjau ini berapa sih usaha totalnya di sini gitu kan? Kalau kita tinjau dari gambar nih ya. Jadi kalau kita lihat W sama dengan ya kembali lagi ya sigma F dikali S. Nah, sigma F-nya tentu dalam hal ini F yang ke kanan dikurang gaya gesek dikali S. Ini kalau kita jabarkan bisa nggak? Bisa ya. Kalau kita jabarkan bentuknya menjadi F dikali S nih, F kali S ini adalah usaha biasa, usaha yang diakibatkan oleh gaya tariknya. Kemudian nah ini usaha oleh gaya gesek, F dikali S. Nah, ini gaya gesek, ini adalah gaya tariknya. Jadi yang kita tinjau di sini adalah usaha oleh gaya gesek. Dengan F kecil ini adalah gaya geseknya, frictionnya. Nah, jadi kayak gitu. Ini yang dipakai. Oke, nah untuk lebih memahami tentang materi usaha ya, saya akan berikan dua contoh soal. Ini contoh soalnya sederhana sekali ya, mungkin hampir sama dengan yang materi yang sebelumnya sudah pernah kalian pelajari. Oke, yang pertama, hitunglah usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat 10 kg beban setinggi 0,5 meter. Ya, yang kedua, balok bermassa 2 kg ditarik dengan gaya 10 Newton di atas lantai yang kasar yang menghasilkan gaya gesek 4 Newton. Nah, jika balok dapat berpindah sejauh 5 meter, tentukanlah A. Usaha oleh gaya gesek, B. Usaha total. Nah, ini ya yang diminta. Oke, dalam hal ini kalau kita lihat di soal nomor 1. Oke, yang nomor 1. Nomor 1. Oke, diketahui itu dia ada massa adalah 10 kg, kemudian ada ketinggian H adalah 0,5 meter. Nah, karena di sini biasanya kita pakai percepatan gravitasi ya, G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Karena dia geraknya vertikal. Kalau dia geraknya vertikal, pasti ada kaitannya dengan percepatan gravitasi. Itu dia. Ya, oke. Nah, diketahui, ditanya W sama dengan. Nah, ini yang diminta. Jawab. Dasarnya kayak gini, bahwa W sama dengan F dikali S. Oke, saya lanjutkan di sini. F-nya itu apa? F-nya dalam hal ini adalah gaya gravitasi, yaitu gaya gravitasi itu adalah gaya berat. Jadi F itu adalah M dikali G dikali S-nya itu ketinggiannya H. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bentuknya adalah MGH. MG ini adalah gaya berat, H ini adalah jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh adalah berupa ketinggian. Udah, tinggal kita masukkan aja 10, G-nya 10, H-nya 0,5. Ya, 10 kali 10 kali 0,5 hasilnya adalah 50 Joule. Nah, itu yang kita dapatkan. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang nomor 2? Oke, di soal nomor 2, nah, balok bermassa 2 kg. Oke, diketahui ada massa sama dengan 2 kg ditarik dengan gaya 10 Newton. F sama dengan 10 Newton. Nah,
kemudian menghasilkan gaya gesek. Gaya geseknya 4 Newton. Perpindahan S sejauh 5 meter. Ditanya yang nomor A, usaha oleh gaya gesek sama dengan berapa? Yang nomor B, W total sama dengan berapa? Itu dia ya. Oke, jawab. Nah, dalam hal ini kita tinjau yang nomor A ya, usaha oleh gaya gesek. Usaha oleh gaya gesek itu dia adalah bernilai negatif ya, karena arahnya selalu melawan. Min apa? Min gaya gesek dikali perpindahan. Nah, gaya gesek simbolkan dengan F yang kayak gini. Berarti min gaya geseknya berapa? 4 kali perpindahannya 5. Jadi kita dapatkan min 20 Joule. Nah, itu usahanya oleh gaya gesek. Yang nomor B, W total itu adalah sama dengan, boleh aja langsung kita pakai ini kayak gini ya, sigma F dikali S. Nah, sigma F nya adalah gaya tariknya dikurang gaya gesek dikali S. Kenapa kok dikurang, kok bukan ditambah? Nah, karena dari awal udah kita sebutkan bahwa gaya gesek itu selalu melawan arah gaya tariknya. Jadi dalam hal ini 10 kurang 4 dikali 5. Ini adalah 6 kali 5 30 Joule. Ya, oke. Usaha totalnya positif, sedangkan usaha oleh gaya gesek, nah pasti dia bernilai negatif. Andai kata tidak ada gaya gesek ditarik dengan 10, ya 10 kali 5 ya 50 dia. Jadi kayak gitu. Tapi karena ada gaya gesek di sini berkurang lagi 20, maka hasilnya adalah 30 Joule. Oke ya. Jadi seperti ini dulu materinya yang saya sampaikan. Nah, berikutnya mungkin akan kita bahas tentang energi. Jadi ini dulu untuk usaha. Silakan nanti kalian kembangkan sendiri contoh-contoh soal yang lain yang masih banyak bisa dikembangkan. Oke, sampai berjumpa pada video berikutnya.